Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Laraswati. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hukum bacaan wakaf dan beberapa tanda-tanda wakaf yang ada di Al-Quran. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian wakaf menurut sudut pandang tajwid, yaitu pemberhentian sejenak kalimat yang terdapat tanda bacaan wakaf untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Pembahasan yang pertama, hukum bacaan wakaf itu di Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharakat sukun atau mati, maka ketika wakaf dalam membacanya itu tidak ada perubahan, tetap sama. Contohnya, fakhatis, huruf akhirnya tetap dibaca mati atau sukun. Yang kedua, ketika berhenti pada suatu kalimat yang akhirnya tidak berharakat sukun atau berharakat hidup, baik berharakat kasrah, fathah maupun dhammah, maka huruf terakhir pada kalimat tersebut itu dibaca sukun. Contohnya, ajrian dibaca dengan ajri. Tuh. Yang ketiga, ketika berhenti pada kalimat yang punya akhiran tak marbutoh, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya dengan mengganti tak marbutoh tersebut dengan huruf ha yang berharakat sukun. Contohnya, maghlulatun dibaca maghlulah gitu. Yang keempat, ketika berhenti pada akhir kalimat tetapi huruf sebelum wakaf itu berharakat hidup, cara membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun atau mati. Boleh dibaca jelas tetapi dengan suara yang pelan. Contohnya, bil hazl, atau bisa juga dibaca bil hazli dengan suara la yang pelan. Yang kelima, ketika berhenti pada akhir kalimat tetapi sebelumnya ada bacaan mat lain atau mat yang sebelumnya berharakat fathah, cara bacanya dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dan dipanjangkan 2-4 harakat. Contohnya, yas'urun mematikan dua kalimat terakhir yang ada di kalimat tersebut. Yang keenam, ketika berhenti di akhir kalimat yang berharakat fathah tain, maka cara bacanya itu dengan membaca harakat fathahnya saja sebanyak 2 harakat. Sehingga ketika berhenti menjadi bacaan mat iwat. Contohnya, ba'don dibaca dengan ba'do. Masuk yang pembahasan kedua, tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada wakaf lazim yang dilambangkan dengan huruf mim. Artinya diwajibkan atau diharuskan untuk berhenti. Contoh bacaannya itu terdapat pada surah Yasin ayat ke-13 yang berbunyi, وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Yang kedua, wakaf al-waqfu aula. Artinya lebih baik berhenti, tapi jika nafasnya masih kuat itu boleh dilanjutkan. Contohnya ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang berbunyi, yaqadul baraqu yakhtafu absarahum. Itu berhenti. Kalau misalkan nafasnya masih kuat itu boleh dilanjutkan ke kalimat berikutnya. Yang ketiga ada wakaf jaiz yang dilambangkan dengan huruf jim. Artinya boleh berhenti dan juga boleh diteruskan. Contohnya terdapat pada surah Al-Hadid ayat pertama yang berbunyi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu tadi yang diteruskan, dan kalau yang berhenti itu begini, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Yang keempat ada wakaf mu'annaqah. Biasanya wakaf ini tuh ada sepasang di dalam Al-Quran. Dan kalau misalkan dia mau berhenti itu harus memilih di antara salah satu tanda ini, mau di awal atau di akhir. Dan misalkan dia udah berhenti di awal, berarti di tanda yang kedua itu dia nggak boleh berhenti lagi. Contohnya ada pada surah Al-Maidah ayat 41 yang berbunyi, qulubuhum wa minnal ladzina hadu sammauna lil kadibi sammauna liqaumin akharina lam ya'tuk. Karena dia udah berhenti di tanda yang awal, berarti yang di tanda kedua ini dia nggak boleh berhenti lagi.
Yang kelima ada waqaf al-waslu aula, artinya lebih baik diteruskan, tapi kalau mau berhenti itu juga nggak apa-apa. Contohnya ada pada surah Al-Mulk ayat pertama yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keenam ada waqaf adamul waqfi mamnu, artinya dilarang berhenti. Boleh berhenti, tetap jika nafasnya tidak kuat, tapi itu harus diulang ke satu kata sebelum wakafnya itu. Contohnya ada pada surah Yasin ayat ke-15 yang berbunyi Qalu ma antum illa basyaru misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in. Itu kalau misalkan dia dilanjutkan. Kalau berhenti juga boleh, tapi harus diulang ke satu kata sebelum wakaf. Contohnya begini Qalu ma antum illa basyaru misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in gitu. Terus tuh selanjutnya yang ketujuh ada waqaf mujawaz yang dilambangkan dengan huruf zai, artinya boleh berhenti, tidak berhenti juga tidak apa-apa. Yang kedelapan ada waqaf muraqqas yang dilambangkan dengan huruf shad, artinya boleh berhenti, tidak berhenti juga tidak apa-apa. Yang kesembilan ada waqaf qilla alaihil waqhu, artinya boleh berhenti, yang dilambangkan dengan huruf qaf. Yang kesepuluh ada waqaf mutlak yang dilambangkan dengan huruf ta, artinya tidak boleh berhenti. Yang ke-11 ada kaf, artinya sama seperti huruf waqaf di kalimat sebelumnya. Maksudnya ini, misalkan di kalimat sebelum waqaf kaf ini terdapat waqaf lazim, berarti hukum waqaf kaf ini ya sama seperti hukum waqaf sebelumnya yang lazim ini, karena artinya kaf ini kan sama seperti huruf waqaf di kalimat sebelumnya atau di waqaf sebelumnya gitu. Yang ke-12 ada saktah yang dilambangkan dengan huruf sin, yang berarti berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Berarti dia pas berhenti itu nggak boleh ngambil nafas. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.